Di balik ngarai merah yang sunyi, tersembunyi sebuah kota yang dulu ramai, lalu hilang di telan waktu. Petra, kota batu legendaris di Yordania, bukan cuma keajaiban arsitektur, tapi juga misteri peradaban yang pernah berjaya. Hari ini, kita akan menyusuri lorong-lorong sempitnya, melihat ukiran megahnya, dan mengungkap kisah di balik kota yang sempat hilang dari peta dunia. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Petra, yang juga dikenal sebagai kota batu yang hilang, adalah situs arkeologi kuno yang terletak di selatan Yordania dan merupakan salah satu warisan budaya paling menakjubkan di dunia. Kota ini didirikan sekitar abad keempat sebelum Masehi oleh bangsa Nabatea, sebuah suku Arab kuno yang terkenal akan kemampuan mereka dalam berdagang dan membangun sistem pengelolaan air yang canggih. Petra berkembang menjadi pusat perdagangan penting karena letaknya yang strategis di persimpangan jalur dagang antara Arabia, Mesir, dan Suriah, sehingga mereka bisa mengontrol perdagangan rempah-rempah, sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Bangsa Nabatea menggali dan memahat bangunan-bangunan besar langsung dari tebing batu pasir merah muda dan oranye yang khas, menciptakan arsitektur unik seperti Al-Khazneh, yang sering dikenal sebagai The Treasury dan Monastery at Deir. Petra juga memiliki sistem hidraulik yang mengagumkan, termasuk saluran air dan bendungan, yang memungkinkan kota ini berkembang di tengah gurun yang gersang. Meskipun makmur selama berabad-abad, kejayaan Petra mulai meredup setelah Kekaisaran Romawi mengambil alih pada tahun 106 Masehi, dan jalur perdagangan perlahan bergeser ke arah laut, mengurangi pentingnya lokasi ini. Tambahan lagi, beberapa gempa bumi yang besar pada abad keempat dan 6 Masehi menyebabkan kehancuran parah. Petra akhirnya ditinggalkan dan terlupakan oleh dunia luar selama lebih dari 1000 tahun, hingga ditemukan kembali oleh penjelajah Swiss Johann Ludwig Burchard pada tahun 1812. Sejak saat itu, Petra menjadi simbol keajaiban peradaban kuno, dan pada tahun 1985 diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, serta dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru pada tahun 2007. Kota ini kini menjadi daya tarik wisata utama yang menyimpan misteri sejarah dan keindahan arsitektur yang luar biasa. Petra tidak hanya mencerminkan kejayaan arsitektur Nabatea, tetapi juga menjadi bukti kecerdikan teknologi mereka dalam menaklukkan lingkungan gurun yang keras. Bangsa Nabatea membangun sistem pengairan yang luar biasa untuk mendukung kehidupan kota yang besar. Mereka membuat saluran air, terowongan, tangki penampungan, dan bendungan dari batu untuk mengalirkan air hujan dan mata air ke seluruh penjuru kota. Sistem ini tidak hanya digunakan untuk konsumsi sehari-hari, tetapi juga memungkinkan mereka membangun taman dan ruang publik yang hijau di tengah padang pasir. Beberapa tangki air bahkan dapat menampung ratusan ribu liter air. Kemampuan ini memberi Petra keunggulan besar sebagai tempat tinggal dan pusat perdagangan, karena kota-kota lain di sekitarnya sering kesulitan mendapatkan air. Kejeniusan ini menunjukkan bahwa bangsa Nabatea adalah ahli teknik sipil yang visioner, meskipun berasal dari suku pengembara. Dari segi budaya, Petra adalah kota kosmopolitan yang mencerminkan perpaduan berbagai pengaruh asing. Letaknya yang strategis menjadikannya titik temu antara budaya Arab, Romawi, Yunani, Mesir, dan bahkan Timur Jauh. Hal ini terlihat jelas dalam gaya arsitektur bangunan-bangunan di Petra. Misalnya, Al-Khazneh yang terkenal memiliki fasad berarsitektur Helenistik dengan pilar Korintus dan ornamen Yunani, tetapi dipahat dari tebing batu dengan teknik lokal Nabatea. Banyak makam dan kuil lainnya di Petra juga menunjukkan kombinasi gaya timur dan barat, mencerminkan kehidupan masyarakat yang terbuka terhadap budaya asing. Selain bangunan keagamaan dan makam, Petra juga memiliki teater besar yang dapat menampung sekitar 4.000 penonton, yang menunjukkan bahwa seni pertunjukan memiliki tempat penting di kota ini. Ini membuktikan bahwa Petra bukan sekadar kota dagang, tetapi juga pusat budaya dan spiritual.
Ketika Kekaisaran Romawi menguasai Petra pada tahun 106 Masehi, banyak perubahan terjadi di kota ini. Romawi memperkenalkan infrastruktur khas mereka, seperti jalan berlapis batu, lengkungan kemenangan, dan pemandian umum. Meskipun awalnya masih berkembang di bawah pemerintahan Romawi, Petra mulai kehilangan perannya sebagai pusat perdagangan utama karena rute perdagangan maritim yang semakin dominan. Perlahan tapi pasti, kota ini merosot secara ekonomi dan politik. Beberapa gempa bumi yang dahsyat, terutama yang terjadi pada tahun 363 Masehi, menghancurkan sebagian besar infrastruktur penting, termasuk saluran air. Kota ini tetap dihuni dalam skala kecil selama beberapa abad berikutnya, tetapi akhirnya ditinggalkan sepenuhnya dan tenggelam dalam keheningan. Sisa-sisa kota ini tertutup debu dan pasir, membuatnya nyaris tak dikenal selama lebih dari 1000 tahun oleh dunia luar. Penemuan kembali Petra pada awal abad ke-19 membawa keajaiban peradaban kuno itu ke perhatian dunia modern. Johann Ludwig Burchard, seorang penjelajah Swiss yang menyamar sebagai peziarah Muslim agar bisa mengakses wilayah tersebut, berhasil menjadi orang barat pertama yang menyaksikan Petra setelah berabad-abad. Sejak itu, para arkeolog dan sejarawan mulai melakukan penggalian dan penelitian ekstensif. Namun, sebagian besar bagian dari kota Petra masih belum sepenuhnya digali hingga kini, membuatnya tetap penuh misteri. Selain menjadi situs arkeologi, Petra juga memiliki nilai spiritual dan simbolik bagi masyarakat Yordania dan dunia Arab. Kini, Petra menjadi simbol identitas nasional Yordania, tercetak di mata uang dan dijadikan lokasi utama dalam promosi pariwisata negara tersebut. Setiap tahunnya, ribuan pengunjung dari seluruh dunia datang untuk menyaksikan keindahan Petra, terutama saat matahari menyinari batu-batu merahnya hingga tampak seolah-olah menyala dari dalam. Kota ini tidak hanya menyimpan sisa-sisa batu, tetapi juga jiwa dari peradaban yang mengagumkan. Petra mengajarkan kita bahwa bahkan di tengah gurun tandus, peradaban bisa tumbuh megah. Lalu perlahan menghilang, meninggalkan jejak yang abadi. Semoga kisah ini bikin kamu melihat sejarah bukan cuma sebagai masa lalu, tapi sebagai cerita yang terus hidup. Terima kasih sudah ikut menjelajahi kota batu ini bersama saya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu suka bahasan sejarah seperti ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.